Dan di dalam hati kita masing-masing kita mengaku yang demikian. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mazmur 138 ayat 8. Amin. Jemaat dipersilakan. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah masuk dalam rangkaian masa Raya Paskah, dan tepatnya minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang kedua, yang oleh GKJW kita diajak untuk menghayati tema ibadah kita pada pagi hari ini, yakni ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam minggu ini kita juga diajak untuk mengingat kembali bagaimana jalan ketaatan dan kesetiaan Kristus Yesus yang melahirkan perdamaian itu menggenapi janji-janji Allah bagi umat manusia. Remini Scire. Minggu ini kita punya topik Remini Scire, atau kegiatan mengingat adalah hal yang menjadi pusat perenungan kita pada Minggu Prapaskah 2 ini. Kita diajak untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengingat bahwa hidup ini berada dalam rahmat dan pemeliharaan Tuhan. Hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari akan selalu terkait dengan karya surgawi Allah. Sebagaimana dalam Mazmur pasal 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, yang dalam bahasa Latin adalah Remini Scire Quorum Domini, yang mengajak kita untuk mengingat pengorbanan Kristus yang melahirkan perdamaian dan terciptanya keadilan sosial. Dan dengan mengingat, kita dilatih untuk menggunakan daya pikir kita sebagai sarana kita merefleksikan bahwasannya segala sesuatu bersumber dari kepala, dari pikiran kita. Dan itu artinya kita diajak untuk senantiasa memenuhi diri kita dan pikiran kita dengan firman Allah. Mari kita merespon ajakan serta panggilan kita ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 335, bait yang pertama dan yang keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memandang. Memanggil aku datang.
ciptaan Tuhan yang lalu dan penuh dengan keterbatasan, kita diberikan waktu untuk menilik kembali ke dalam diri kita. Bagaimana waktu hidup kita? Apakah telah sesuai dengan kehendak Kristus atau justru kita mengikuti keinginan kita sendiri? Dalam satu minggu ini, mari kita mengingat kembali bagaimana cara kita hidup sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai rekan seperjalanan bagi saudara-saudara kita, sebagai bagian dari persekutuan yang mana semuanya ini menjadi satu kesatuan peran dalam meniti jalan ketaatan bersama Kristus. Mari kita merefleksikan hidup kita dalam saat ini dan kita menaikkan doa-doa pribadi kita kepadanya dengan hati yang jujur dan bertobat. Kami membuka hati kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami dalam cinta-Mu. Ampuni kami dalam cinta-Mu, kita pujikan bersama-sama.
jujur, menyadari serta mengakui kelemahan kita di hadapannya, Ia memberikan kepada kita berita sukacita melalui pengampunannya sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengan sabdanya ini kita bersyukur karena Allah sendirilah yang mau mencurahkan pengampunannya kepada kita dengan menghapus dosa kesalahan kita dan tidak lagi mengingat kesalahan yang kita perbuat. Karena itu, marilah kita mengingat kasih setia Tuhan yang mendatangkan perdamaian ini dengan penuh sukacita. Dan kita menyanyikan kasih setia Tuhan yang turun-temurun dan selalu baru melalui Kidung PKJ nomor 14 menyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan firman pada minggu Prapaskah kedua ini terambil dari yang pertama Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7, kemudian ayat 15 sampai dengan 16. Bacaan kedua Roma 4 ayat 13 sampai dengan 25. Bacaan ketiga Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sumber sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Di sepanjang malam Tuhan memberkati kami, dan di pagi hari ini kami boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru bagi setiap kami. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, kami akan membangun ibadah
di hari Minggu Prapaskah kedua ini, Tuhan pimpin, sertai, dan lindungi setiap kami di dalam kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, di Minggu Prapaskah kedua, di mana Reminiscere Torum Domini mengajak kita semua untuk mengingat pengorbanan Kristus, karena di dalam Kristus ada keselamatan. Untuk itu kami mengajak kita semua untuk senantiasa setia dan taat pada Tuhan. Kami juga menyerahkan Vikar Ibu Dian yang akan menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi setiap kita, urapi dengan Roh yang Kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seluruh kehendak Tuhan. Demikian juga kami semua umat Tuhan, berilah roh pengertian, roh kasih, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah kau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Demikian pembacaan firman Tuhan. Pendalasan Mazmur untuk refrain dinyanyikan jemaat, bait dinyanyikan kantor.
Ku
tetapi karena kebenaran dan berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, mereka bagaikan yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana dia ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semuanya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang dihidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, bangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang ketiga terambil dari Injil Markus pasal 8. Injil Markus pasal 8 kita akan membaca ayat 31 hingga 38. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Inilah permulaan Injil Kristus. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus.
katanya. Tanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya ulang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mulai ada keraguan apakah yang kita nantikan, apakah yang kita harapkan akan muncul dan menjadi kenyataan, begitu ya Pak Daud ya? Ya. Menunggu, menanti karena kita tidak tahu, karena kita tidak yakin juga apakah yang kita nantikan itu akan menjadi nyata atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa hal yang biasa dinantikan oleh Bapak Ibu semuanya atau ditunggu? Gajian pensiunan, apalagi Bapak Ibu? Ya, jodoh mungkin. Apalagi? Mungkin ketika kita pernah antri di rumah sakit ke poli, kemudian kita pakai BPJS katanya, terus kita harus menunggu sedikit lama, mulai agak nunggu panggilan, menantikan pekerjaan. Apalagi yang biasa kita nantikan, kita tunggu. Kemarin kita menantikan hujan. Atau ada lagi Bapak Ibu yang mungkin sangat kita nantikan, sangat kita tunggu. Kesuksesan. Kenapa? Wow, kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan
menyiapkan diri. Dan ketika kita dalam tanda kutip dalam ruang penantian itu, terkadang ada perasaan gelisah, ada perasaan takut, ada perasaan mungkin kalau yang dibilang sama Pak Daud tadi, apakah kemudian yang kita nantikan ini, yang kita tunggu ini akan menghasilkan sesuatu, akan sesuai dengan harapan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa melepaskan diri kita dari yang namanya ruang atau masa penantian, ruang atau masa tunggu. Bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa, bahkan sampai pada para adiuswa. Saya pernah menjumpai salah seorang adiuswa, Uti lagi nunggu apa? Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu apa yang kemudian diberikan jawab kepada saya? Aku nunggu ditimbali. Bahkan untuk dipanggil Tuhanku, seseorang harus menanti. Nah, Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini mengangkat tema tentang Abraham yang menantikan janji Tuhan. Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan akan memiliki keturunan. Walaupun kita tahu dalam bacaan kita di Kejadian tadi, kemudian di Roma tadi, ada banyak yang dirasakan oleh Abraham ketika masa menunggu. Sabar tidak, telaten tidak. Kadang kita ketika menunggu, kemudian wis lah cari jalan pintas saja, kesuwen ngenteni. Atau kemudian ketika sesimpel ketika kita mengantri obat, ya ngomel-ngomel, kemudian kita jadi tidak damai sejahtera. Kita kemudian memilih untuk melakukan hal lain sebagai selingan ketika kita menanti. Apakah kita sedang menunggu sesuatu dengan betul-betul mengerahkan setiap hati dan pikiran kita untuk menanti sesuatu hal tersebut? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pagi ini kita diingatkan, diajak bersama-sama untuk melihat narasi tentang bagaimana Allah sendiri yang berjanji kepada Abraham tentang akan memberikan keturunan. Tetapi toh sampai Abraham tua, bahkan disebutkan sampai rahimnya Sarah tertutup, ia tidak kunjung memiliki putra, anak. Tidak kunjung memiliki putra atau anak. Dan kita mungkin bisa membayangkan kalau kita di posisi Abraham, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita lakukan. Marahkah? Setiakah? Atau kita mungkin mulai mencari alternatif yang lain. Dan bacaan kita pagi hari ini berisi tentang Allah yang mengulang janjinya. Kalau kita melihat dari pasal 12 ayat 1-3, itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham tentang Abraham nanti akan punya anak. Kemudian diulang lagi perjanjian itu, pengingat itu di pasal 17, yang mana Allah juga merasakan, Allah melihat bahwa Abraham sedang dalam kondisi goncang, dalam posisi ragu-ragu, dalam posisi pesimis, dalam posisi mungkin tidak lagi berharap sebesar itu, mulai meragukan apakah janji Tuhan yang diberikan kepada saya, kalau bahasanya anak sekarang itu worthy enough untuk ditunggu, layak untuk ditunggu sedemikian lama. Apakah janji Tuhan tentang keturunan ini layak aku tunggu sampai selama ini? Mungkin kalau jadi Abraham, kita membayangkan jadi Abraham, kita akan bilang, nunggu sampai berapa lama lagi sih? Apa lagi sih yang harus dilakukan dalam masa aku menunggu? Dinamika, pergolakan hati, pergolakan batin, keraguan-raguan, kebimbangan mulai muncul.
langsung oleh Tuhan begitu janji tentang memiliki keturunan, itu saja Abraham bisa ragu, bisa bingung. Padahal Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Sekelas Abraham yang dijuluki sebagai bapak orang beriman pun pernah ragu, pun pernah merasakan bingung, merasakan mulai tidak percaya, mulai menyangkal, gimana ini? Akan kemana ini nasib? Bapak Ibu, saya percaya setiap kita punya penantian masing-masing. Kita sedang menunggu dan mempergumulkan masing-masing. Dan semoga kita kemudian punya ketahanan untuk menanti dengan sabar, sebagaimana dalam Roma tadi dikatakan. Saya mau mengutip 2 ayat yang luar biasa dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Dari Roma pasal 4 tadi, ayat yang ke-18 hingga ke-19. Saya baca untuk kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Kemudian di ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mungkin kalau kita melihat kembali dalam diri kita, masa-masa kita menunggu, masa-masa kita menanti, masa-masa kita memperjuangkan sesuatu akan terasa sangat sulit dan sangat berat. Ketika kemudian banyak sekali godaan, tantangan, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Loh, ternyata umur segini masih segini-segini aja ya. Padahal dulu zamanku, aku seusiamu sudah begini, sudah begitu. Itu akan menjadi hal yang sangat kita kemudian bertanya-tanya, mengapa saya harus menanti selama ini Tuhan? Dan ternyata yang menanti itu bukan hanya Abraham. Kalau kita melihat di Markus pasal 8 tadi, murid-muridnya pun sedang menanti. Menantikan apa Bapak Ibu? Markus 8 tadi menantikan seorang Mesias. Menantikan seorang Mesias. Mesias yang digambarkan, yang mereka tahu itu adalah Mesias yang akan melepaskan mereka, membebaskan mereka dari Romawi. Punya kekuatan politik, punya kekuatan militer. Dan mereka juga berharap menanti bahwa Mesias yang akan mereka jumpai dan yang sedang mereka ikuti itu akan memberikan kelepasan, kebebasan kepada mereka dalam hal struktural. Mereka lepas dari penjajahan karena Mesias yang digambarkan adalah sosok yang akan membebaskan mereka dari militer dan juga secara politis. Ternyata yang justru dikatakan sama Mesiasnya langsung itu adalah Mesias yang akan menderita, Mesias yang akan mati, Mesias yang akan hilang. Nah, kejolaklah mereka. Kenyataan ini mungkin akan sangat bersinggungan dengan kehidupan kita, bahwa kadang yang kita nantikan tidak sesuai dengan yang kita terima. Yang kita tunggu sekian lama barangkali tidak sepenuhnya sebanding dengan apa yang kita terima. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita akan setia menanti, menunggu, terus berharap sebagaimana Abraham yang dikatakan di Roma tadi, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, sekalipun tidak ada alasan untuk menggantungkan harapan kembali, ia tetap beriman. Dan
Allah yang sedang kita nantikan itu janji dalam hal pekerjaan, janji dalam hal kesehatan, janji dalam hal kesuksesan, janji dalam hal gajian, itu akan menjadi berkat untuk setiap kita. Janji Tuhan ada untuk setiap kita. Dan sekarang yang menjadi refleksi kita, yang menjadi pertanyaan kita, ketika kita menunggu, ketika kita menanti, ketika kita mempergumulkan sesuatu, apakah kita juga mengingat janji kita kepada Allah? Sebagaimana Allah mengingat janjinya kepada kita. Saya ulang, apakah kita kemudian akan sesetia itu, setekun itu, menanti, menunggu janji Allah hadir digenapi untuk setiap kita, untuk kehidupan kita, sebagaimana Allah setia untuk menurunkan janjinya kepada kita. Kita melihat, apakah ketika kita sebagai keluarga yang membangun pernikahan, Bapak Ibu masih ingat dengan janji ketika diberkati dalam pernikahan? Masihkah ingat janji ketika diberkati dalam pernikahan? Diingat dan dilakukan, dihidupi. Apakah saudara-saudara kita yang pemuda ketika berjanji di depan Tuhan untuk setia menjadi warga dewasa sudah dihidupi? Apakah ketika kita disumpah dalam pekerjaan kita, kita sudah dengan setia menjaga integritas pekerjaan kita, sebagaimana ketika awal kita disumpah, dijanji? Dan kita sebagai warga jemaat, apakah kita mengingat janji kita ketika kita mengidungkan lagu-lagu dalam pengutusan? Kita sering nyanyi, ya Yesusku berjanji setia padamu. Mari kita mengingat janji Tuhan dan janji kita dengan setia. Janji Tuhan yang hadir dalam diri kita mungkin akan kita terima dengan banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita. Tapi mari kita melihat bahwa dalam masa penantian, dalam masa menunggu, kita akan tetap setia sebagaimana Abraham menantikan janji Tuhan untuk memiliki keturunan. Tuhan mengasihi Abraham, Tuhan mengasihi para murid, dan Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita mengambil saat itu. Kami mau belajar untuk tetap setia dalam masa kami menunggu, masa kami menanti, masa kami menantikan janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tekun, kami mau belajar untuk setia, juga mengingat janji-janji kami sebagai bagian dari kepunyaan Allah. Dan biarlah dalam hati kami terus beriman di tengah kondisi yang tidak pasti. Barangkali sesuatu yang kami nantikan tidak kunjung datang dan membuat kami goyah, membuat kami melunturkan iman kami. Tetapi Tuhan, kami mohon Tuhan memimpin kami untuk kami bisa terus setia, seperti Engkau setia menuju jalan kematian. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita,
berkat daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama mengambil saat ini untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dalam kesetiaan kami mau berjalan bersama Tuhan. Dalam kesetiaan kami mau menantikan Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan. Dan dalam kesetiaan kami juga akan belajar untuk menghidupi janji-janji kami kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hal baik yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pertemuan kami dengan orang-orang di sekitar kami, di kiri kanan kami, depan belakang kami, sekitar kami. Orang-orang yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami untuk hadir dan memberi makna bagi setiap kami. Kami percaya bahwa setiap perjumpaan mendatangkan berkat. Dan kami berharap kami mau kedatangan kami, kehadiran kami juga menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan, saat ini di pagi yang cerah ini kami mengucap syukur karena Tuhan memimpin langkah kami mulai kami berangkat dari rumah hingga tiba di tempat ini untuk membangun ibadah. Terima kasih karena Tuhan setia. Tuhan pun dengan setia telah mengirim bangsa kami, Indonesia, tiba pada titik untuk menantikan pemimpin kami yang baru. Kami percaya orang-orang yang nantinya akan duduk di pemerintahan adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang datang dari Tuhan, orang-orang yang Tuhan kuduskan, orang-orang yang akan membawa bangsa kami dalam kehidupan yang lebih baik. Kami membawa dalam doa untuk para pemimpin kami mulai pusat hingga daerah, hingga lingkup terkecil di mana kami tinggal. Biarlah terus tinggal dalam hati mereka damai sejahtera dan roh takut akan Tuhan, sehingga dalam memimpin kehidupan kami sebagai warga negara, mereka boleh terus bijaksana dan menjaga langkah serta tingkah laku mereka untuk terus condong dalam kesetiaan. Kami juga menyerahkan Tuhan pergumulan kami dalam persekutuan kami di GKJW Jemaat Kepanjen ini. Tempat kami bertumbuh, tempat kami beriman, tempat kami berkembang, tempat kami mengenal Kristus lebih dalam. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini dalam setiap dinamika. Kami menyerahkan untuk Bapak Gembala kami, pemimpin kami, Bapak Pendeta Widi Kurnianto bersama dengan keluarga. Tuhan memilih Bapak Pendeta Widi Kurnianto untuk memimpin kami, maka Tuhan juga akan menyertai bersama dengan keluarga. Biarlah pelayanannya terus memuliakan nama Tuhan dan menolong kami untuk semakin mengenal Kristus. Kami juga menyerahkan untuk anggota majelis jemaat, penatua diaken, orang-orang yang terlibat dalam komisi dan setiap badan pembantu serta pokja-pokja. Biarlah melalui mereka kami boleh terus berproses menjadi gereja yang semakin menjadi berkat untuk orang banyak. Kami juga menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami, rekan-rekan kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan untuk Ibu Sukatemi yang sedang opname di rumah sakit Hasta. Kami menyerahkan untuk Ibu Joni Putar-Putar. Kami menyerahkan untuk Bapak Imam Sunardi, Ibu Talib, Bapak dan Ibu Sugiono. Anak-anak Tuhan, kepunyaan Tuhan yang saat ini sedang berjuang untuk kesehatannya. Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya membebaskan mereka dari segala sakit penyakit. Biar melalui obat-obatan, makanan serta minuman, para medis, dokter, dan juga keluarga yang menanti, melalui hal-hal ini pemulihan dapat diterima oleh saudara kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak Tuhan, pemuda-pemudimu yang saat ini sedang berjuang untuk pendidikan yang lebih tinggi, yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka sebagai pribadi. Dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik
kami juga boleh memberikan makna bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Tuhan yang mengetahui lebih dalam dari apa yang kami ucapkan. Terima kasih Tuhan. Kami haturkan segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan hari rumah kita. Adapun dasar persembahan pada hari ini diambil dari Matius 23 ayat yang ke-23 yang demikian. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persetubuhan dari selasih atas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Kita mempersembahkan Hidungnya 91. Kita pujikan bait pertama sampai selesai. Kita mempersembahkan. Sungguh bangga Bapa, punya anak seperti
Ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Kalau pada saat ini kami telah menyerahkan persembahan yang terkumpul ini, Tuhan terima, Tuhan kuduskan, agar dapat kami pergunakan bagi kemuliaan. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan hikmat kejujuran dalam mengelola persembahan. Inilah Tuhan, ucapan syukur yang mampu kami persembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa penekanan dan tambahan kita jemaat. Yang pertama, akan dilaksanakan cabusan CD Saudara Dodo Yuwanto, calon menantu Bapak Priyantan, yang dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sore. Dan akan dilaksanakan ibadah angkat CD pada tanggal 3 Maret jam 7 pagi. Untuk itu akan ada persembahan syukur kota. Berikutnya ada tambahan kita jemaat. Yang pertama, HDS anak yang akan dilaksanakan tanggal 3 pukul 7 di Pendopo. KPAR jadi satu semua di Pendopo. Akan dilaksanakan HDS anak pukul 7 pagi. Dan berikutnya HDS wanita yang akan dilaksanakan tanggal 10 pukul 9 bertempat di aula atau di gereja yang akan dilayani Pendeta Yuyun dari Wengir itu. Itu beberapa penekanan dan tambahan. Matur nuwun. Bapak Ibu yang terkasih, Minggu Prapaskah 2 ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang percaya yang terus mengungkapkan pengakuan percayanya akan siapa Allah dan siap menghidupi pengakuan itu sepanjang hidupnya. Bukan hanya mengaku di bibir, tetapi juga hidup berdasarkan pengakuannya itu, meski tidak selalu mudah. Dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan inilah kita juga sedang mengingat reminiscere bahwasannya rahmat dan kasih setia Tuhan yang mendatangkan perdamaian dan keadilan sosial itu juga harus kita bawa dalam tiap langkah hidup kita, sehingga semakin banyak orang yang merasakan pemeliharaan Tuhan melalui kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali dalam keseharian
kita akan mengikuti Tuhan kemanapun Ia melangkah. Kidung Jemaat 376 kita pujikan bait yang kedua dan yang ketiga, ikut Dikau saja Tuhan. Ketiganya yang esa memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita masuk saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.